Anga hanya menatap suaminya yang sedang bersiap untuk berangkat kerja. Dia dalam keadaan sehat saja tidak boleh melajukan apapun oleh Aditya. Apalagi dengan kondisinya saat ini yang lutut dan sikunya terluka. Anga hanya boleh duduk di ranjang dan memperhatikan suaminya melakukan semuanya sendiri. Maaf nggak bisa temenin kamu di rumah ya sayang. Pagi ini Mas ada meeting, terus nanti Mas juga harus ke kantor polisi dulu untuk mengurus semuanya. Tapi Mas usahakan untuk pulang cepat ya. Nggak apa-apa Mas, jangan terlalu mikirin Anga biar kerjanya tenang. Mas juga jangan buru-buru di jalan, pelan-pelan aja ya. Iya sayang, kalau ada apa-apa hubungi Mas ya. Mas berangkat dulu. Dada anak ayah, Aditya sempat mengusap perut Anga terlebih dahulu. Iya Mas, hati-hati. Tak lupa Aditya memberikan kecupan yang begitu dalam dan lama di kening istrinya. Nggak usah antar ke depan. Kamu di sini aja. Dengan berat hati, Aditya meninggalkan Anga sendirian di rumah. Tapi tadi pagi dia sempat meminta bantuan Mbak Sri untuk menengok Anga barang sesekali. Aditya takut terjadi apa-apa dengan istrinya itu. Setelah pekerjaan kantornya selesai, Aditya segera menuju ke kantor polisi. Katanya, hari ini akan ada penyelidikan lebih dalam lagi mengenai insiden kemarin. Aditya juga sudah bersiap membawa pengacaranya. Berkat koneksinya sebagai manajer di bank terkenal itu, Aditya tentu bisa mengenal orang-orang di berbagai bidang. Terutama pengacara yang menjadi salah satu nasabah prioritas di bank tempatnya bekerja. Meski sebenarnya berat juga karena Aditya harus menghadapi dua wanita yang sejak dulu ia kenal dengan baik, tapi demi keselamatan anak istri juga keutuhan rumah tangganya, Aditya membulatkan tekadnya untuk memberi pelajaran kepada dua wanita itu. Kalian di sini, Aditya tak tahu mengapa semua sahabatnya ada di sana. Tapi mungkin saja Mayang atau dia yang telah mengabari mereka semua. Dit, sebenarnya ada apa? Wira masih bersikap tenang, tidak seperti Nanda dan Rizky yang menatap Aditya dengan sengit. Aditya menebak kalau mereka berdua pasti sudah termakan hasutan Mayang dan dia. Apa yang kalian dengar dari mereka? Aditya ingin tahu apa yang membuat Nanda dan Rizky seakan sudah menganggap Aditya yang bersalah. Gue nggak ngangka Dit, persahabatan kita yang udah bertahun-tahun lo tukar dengan wanita yang baru berapa bulan datang ke hidup lo. Gue nggak tahu gimana caranya wanita sok polos itu menghasut lo, kata-kata tajam dari Rizky langsung mengintimidasi Aditya. Jaga omongan lo Ki, kalau lo nggak tahu yang sebenarnya, lebih baik lo diam dulu. Nanda langsung ketakutan melihat wajah Aditya yang berubah garang. Sepertinya dia sadar kalau dia telah salah mempercayai ucapan dia di telepon tadi pagi. Sedangkan Rizky tak bergeming dengan tatapan tajamnya tetap tertuju pada Aditya. Jelaskan dulu sama kita Dit, biar mereka nggak salah paham, pinta Dwi. Oke, gue ceritakan apa yang mereka lakukan sampai gue memilih menuntut mereka. Aditya terlihat membuang nafas kasarnya sebelum mulai menceritakan kejadian sesungguhnya. Keempat sahabatnya hanya terdiam saat mendengar tentang kejadian yang sebenarnya dari Aditya. Sekarang terserah kalian mau percaya atau enggak. Gue tetap mau proses mereka biar mereka jera. Nanda dan Rizky tampak terdiam, seperti sedang merenungkan apa yang telah mereka lakukan pada Aditya tadi. Aditya juga sahabat mereka, seharusnya mereka mendengarkan penjelasan dari keduanya dulu, bukan langsung percaya dengan omongan dia dan malah menyalahkan Anga. Kita percaya sama lo Dit. Meski tadi dia bilang kalau semua ini hanya salah paham dan Anga yang meminta lo memproses mereka, tapi gue nggak mau percaya sama dia gitu aja, makanya gue nungguin lo, ucap Dwi yang sejak tadi masih berpikir positif tentang Aditya dan Anga. Jadi walaupun dia udah ditahan kayak gini, tapi dia masih membuat kebohongan tentang Anga. Aditya semakin merasa kalau apa yang dia lakukan saat ini adalah hal yang benar. Sorry Dit, gue sempat nggak percaya sama lo, ucap Rizky. Gue tahu Riz kalau lo setia kawan dan sayang sama sahabat-sahabat lo, tapi lo juga harus bisa membedakan mana yang benar dan salah. Jangan menutup mata hanya karena dia dan Mayang adalah sahabat lo. Sekali lagi sorry Dit, Rizky begitu merasa bersalah. Kalau gitu gue masuk dulu. Kalian mau masuk sekarang apa nanti terserah. Kita ikut masuk, sahut Wira dengan cepat. Dia ingin berada di sisi Aditya saat sahabatnya itu kesusahan. Seperti Angga dulu yang selalu sigap membantu sahabatnya ketika ada di dalam masa sulit. Di dalam sana, Aditya dan yang lainnya juga langsung dihadapkan dengan Mayang dan dia. Karena ini masih mediasi, juga karena permintaan dari pengacara Aditya, maka mereka masih bisa dipertemukan sebelum berlanjut ke proses berikutnya. Aditya, lirik Mayang dengan wajah sembabnya. Dit, kamu datang, dia tampak senang melihat kedatangan Aditya.
Namun senyumnya langsung hilang setelah melihat para sahabatnya ikut masuk bersama Aditya. Kak, kalian di sini juga? Iya, kenapa lo kaget gitu? Lo jadi nggak bisa cerita yang aneh-aneh lagi sama mereka, sengit Aditya. Tak seperti Aditya yang tampak tenang. Dwi dan yang lainnya tampak terkejut dengan kondisi Mayang dan dia yang berantakan dan ada sedikit luka di wajah mereka karena pertarungan semalam. Apa maksud lo, Dit? Tampak begitu gugup. Gue nggak ngangka ya. Di saat kalian udah di dalam sini untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kalian, tapi kalian masih sempat mencari pembenaran dengan menyalahkan Anga. Kalian nggak ada rasa jerahnya sama sekali ya. Adit, bukan begitu maksud gue. Dia, daripada lo terus mencari pembenaran. Lebih baik lo minta maaf sama Aditya dan Anga. Gue rasa itu lebih baik daripada terus kayak gini. Sebenarnya apa sih yang buat lo benci banget sama Anga? Padahal Anga nggak ada salah apa-apa sama lo kan? Dan lo Mayang, setelah lo pergi seenaknya sendiri, kenapa sekarang lo balik lagi dan malah ingin mengacaukan kehidupan Aditya? Apa kalian benar-benar belum bisa berpikir dewasa sama sekali? Dwi merasa heran dengan kedua sahabatnya itu. Kalian mau tahu apa alasan dia melakukan semua ini? Kenapa dia sampai menghasut gue untuk mencelakai Anga? Mayang menatap dia dengan sengit. Diam lo Mayang, sentak dia tak terima jika Mayang membuka kedoknya. Apa yang lo sembunyikan dari gue? Aditya meminta jawaban dari Mayang. Dia suka sama lo, Dit. Ternyata dia suka sama lo dari dulu, bahkan sebelum kita jadian dia udah suka sama lo. Makanya dia bisa jadi wanita yang akan melakukan segala cara untuk memisahkan lo sama Anga. Dia terobsesi sama lo, Dit. Ungkap Mayang dengan penuh kemarahan. Dia tidak mau lagi dijadikan alat oleh dia untuk memuluskan rencana busuknya. Apa? Aditya menatap dia dengan tajam. Sementara yang lainnya tampak biasa saja karena sudah menduga selama ini. Gue nggak ngangka dia, Aditya menggeleng tak percaya. Tapi gue tulus sayang sama lo, Dit. Kenapa lo nggak pernah lihat gue selama ini? Tak ada alasan lagi bagi dia untuk membantahnya di depan Aditya dan yang lainnya. Kenapa setelah lo pisah sama Mayang, justru lo nikah sama Anga, bukan sama gue? Kenapa, Dit? Air mata dia luruh di hadapan Aditya. Cinta yang selama ini ia pendam akhirnya terungkap juga di depan Aditya. Gue cukup terkejut sama semua ini ya. Tapi biar gimana pun, perasaan gak bisa dipaksakan. Perasaan dia memang sudah hancur saat Aditya menikah dengan Anga. Tapi saat ini, mendengar penolakan langsung dari Aditya, hatinya benar-benar remuk tak berbentuk. Anga, ya ampun, kenapa lo jadi kayak gini huhuhu? Caca langsung memeluk Anga. Seperti biasa, dia adalah wanita yang paling heboh sendiri kalau menyangkut Anga yang kenapa-napa. Aku nggak apa-apa kok, Kak. Ayo duduk dulu. Tadi pagi Anga baru sempat memberi kabar pada Caca kalau dia kecelakaan dan tidak bisa masuk kuliah. Maka dari itu, Caca buru-buru datang ke rumah Anga untuk mengetahui bagaimana kondisi sahabatnya itu. Melihat kondisi Caca yang berjalan terlatih menuju kursi di teras rumahnya membuat Caca tak tega. Sebenarnya gimana ceritanya lo bisa kayak gini? Anga pun akhirnya menceritakan kejadian kemarin. Di saat dua wanita yang juga mencintai Aditya berbuat nekat ingin menyingkirkannya. Astagfirullah, jahat banget jadi orang. Terus sekarang gimana keadaan lo, Nga? Kandungan lo gimana? Aku baik-baik aja, Kak, cuma luka luar. Kandungan aku juga untungnya nggak apa-apa. Tapi kalau Mas Adit nggak sempat narik aku, udah lain deh ceritanya. Kasihan juga Mas Adit, punggungnya sampai memar. Iya, syukurlah lo nggak apa-apa, Nga. Makanya nurut kalau dibilangin sama suami. Iya, Kak, aku juga menyesal sampai sekarang karena keras kepala. Akibat dari keras kepalanya itu, hampir saja dia kehilangan janin di dalam perutnya, atau bisa lebih parah dari itu. Terus gimana duo ular keket itu sekarang? Masih belum tahu. Hari ini Mas Adit katanya mau ke kantor polisi untuk ngurus semuanya. Katanya Mas Adit memang mau menuntut mereka. Tapi untuk selebihnya masih tunggu kabar Mas Adit nanti. Tapi apa? Tanya Caca. Apa mereka harus sampai di penjara ya, Kak? Kalau dipikir mereka itu kan sahabat Mas Adit. Mereka berdua mencintai Mas Adit, pasti mereka hilaf sampai nekat melakukan itu. Caca hanya melongo mendengar isi pikiran Anga tentang mereka. Hello Anga, mikir apa sih lo? Terus lo mau biarin mereka lolos gitu aja? Orang yang udah hampir bikin lo dan kandungan lo celaka. Apa yang suami lo lakukan itu udah bener. Nggak usah aneh-aneh deh. Jadi orang baik bener, heran deh. Protes Caca tak terima. Dia kesal sendiri dengan jalan pikiran Anga kali ini. Ada tamu ya Anga? Mbak Sri, ini Caca,
Sahabat Kumbak. Obrolan mereka harus terhenti karena kedatangan Basri. Saya Caca Mbak, Caca terlihat menyalami Basri. Saya tetangganya Anga. Panggil aja Basri. Ayo duduk sini aja Mbak. Ngobrol sama-sama, ajak Anga. Iya, Mbak kesini niatnya mau jenguk kamu. Tadi pagi Mas Adit bilang kalau kemarin kamu kecelakaan. Terus gimana keadaan kamu? Kedatangan Basri dan Caca mampu mengusir rasa bosannya Anga. Mereka bertiga terus berbincang ngalor ngidul bab perempuan sampai ke dalam-dalamnya. Tapi Anga kembali merasa sepi setelah satu persatu dari mereka pamit untuk pulang. Kini Anga kembali seorang diri dengan kebosanannya. Hingga Anga bisa mengulas senyumnya karena penantiannya pada sang suami sejak tadi kini telah berakhir. Wanita yang tengah hamil muda itu sangat merindukan suaminya seharian ini, sehingga dia terus menunggu kepulangan suaminya di teras rumah setelah kepergian Caca dan Basri. Dengan lututnya yang masih kaku, Anga beranjak untuk menyambut Aditya. Mas, Anga langsung mengulurkan tangannya untuk menyambut tangan Aditya. Kok kamu di luar sayang? Iya, Anga bosan di dalam terus, gengsi rasanya untuk mengatakan jika Anga memang sengaja menunggu kepulangan Aditya. Maaf yang gak bisa temenin kamu di rumah. Nggak apa-apa, Mas kan juga harus kerja. Lagian tadi di sini ada Caca dan Basri. Mereka ke sini. Aditya merangkul bahu Anga dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Langkahnya menyesuaikan langkah kaki Anga yang pelan dan sedikit diseret. Iya, sempat ngobrol lama juga. Syukurlah kalau kamu ada temannya. Anga tak ikut duduk di sofa bersama Aditya. Dia justru menyeret kakinya mengarah ke dapur. Mau kemana sayang? Mau ambil minum buat Mas? Nggak usah, Mas bisa ambil sendiri. Besok aja kalau kamu udah sehat baru boleh melayani Mas lagi. Sini duduk aja, tegas Aditya sambil mengulurkan tangannya pada Anga. Tentu Anga tak bisa menolak. Dia segera meriah tangan Aditya yang sudah duduk di sofa. Tapi ternyata Aditya tak membiarkan Anga duduk di sofa. Dia justru membawa istrinya itu duduk di pangkuannya. Mas, Anga menunduk malu. Mas kangen sama kamu. Aditya mengecup lengan dan bahu Anga sambil menghirup wangi tubuh istrinya itu dalam-dalam. Tangannya juga sudah melingkar di pinggang Anga dengan posesif. Mas tadi jadi ke kantor polisi. Anga sengaja gak menanggapi Aditya, karena dia selalu gugup kalau harus menghadapi Aditya yang sedang manja seperti itu. Iya, di sana juga ada Wira, Dwi dan yang lainnya. Terus gimana? Mas jadi menuntut mereka. Tentu, Mas nggak akan biarkan mereka lepas. Tapi Mas, mungkin aja mereka khilaf sampai akhirnya nekat seperti itu. Mereka melakukan itu karena mereka terlalu menyukai Ma Adit. Adita mengangkat kepalanya, menatap manik mata istrinya. Jadi kamu tahu kalau dia suka sama Mas? Mas juga udah tahu. Anga malah balik bertanya. Mas baru tahu tadi. Itu juga karena desakan Dwi. Mas nggak pernah sadar sama sekali. Mas kira Dwi baik ya karena kita memang sahabat, tapi ternyata dia ada maksud lain. Jadi gimana perasaan Mas setelah tahu kalau Mbak dia suka sama Mas? Dari ucapan suaminya tadi, Anga mengira kalau Aditya menyesal karena tak tahu perasaan dia sejak dulu. Maksud kamu apa sayang? Jangan bilang kalau kamu berpikir Mas suka juga sama dia. Anga hanya diam, menandakan tebakan Aditya itu benar. Mas itu menganggap dia hanya sebatas sahabat. Atau mungkin sebagai adik karena dia yang paling muda di antara kami. Tapi perasaan Mas nggak lebih dari itu. Percaya sama Mas. Kalau, mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk menanyakan bagaimana perasaan Aditya kepadanya. Tapi untuk itu, Anga tentu harus menelan rasa malunya. Dia ingin mendapat jawaban, tentu saja Anga harus bisa menahan malunya. Meski Aditya begitu baik, perhatian, selalu memanggilnya sayang bahkan menggaulinya, tapi Anga butuh validasi. Anga wanita yang butuh sebuah kepastian dalam sebuah hubungan. Ah tidak, kepastian tentu saja sudah Anga dapatkan karena Aditya sudah menjadi miliknya secara raganya. Tapi Anga butuh kepastian tentang perasaan Aditya kepadanya. Apakah kata saling belajar mencintai waktu itu sudah membuahkan hasil, atau masih berbunga dan belum disemai dengan baik? Apa sayang, kamu mau tanya apa? Itu, kalau Pera. Tok, tok, tok. Sayang sekali, ucapan Anga harus terhenti karena kedatangan seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka.